Saya Nafsiana Ibin, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 tahap 2 Universitas Patimura Ambon. Hari ini kita kembali bertemu lagi dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, anak sekalian, sebelum kita melanjut ke pembelajarannya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oke. Berapa orang yang tidak masuk hari ini ke kelas? Ada 4 orang. Oke. Sebelum kita mulai, mari berdoa. Adakah yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih untuk Firdi yang sudah membawakan kita dalam doa pada hari ini. Selanjutnya, anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Lagu yang akan kita nyanyikan ialah lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Anak-anak semuanya dipersilahkan berdiri dulu. Nah, anak-anak semua, dari materi-materi yang sebelumnya, anak-anak sudah belajar, sudah tahu bahwa ASEAN adalah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, Indonesia termasuk salah satu negara penggagas berdirinya ASEAN. Nah, kerjasama ekonomi ASEAN. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ASEAN yang berada di buku tema 5, yang berada pada buku tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, dengan tujuan pembelajaran seperti yang terpampang di depan, yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Akhir keempat ialah
Siswa mampu membuat peta pikiran tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Nah, anak-anak sekalian, apa saja bentuk kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Yang pertama, ASEAN Industry Cooperation (AICO). Kerjasama di ASEAN ada yang berbentuk ASEAN Arts Federation Project yang disebut pabrik pupuk yang berada di Indonesia yang terdapat di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh. Lanjut anak-anak, yang kedua ialah kerjasama di sektor cadangan pangan. Nah, di sektor cadangan pangan ini anak-anak, Thailand dan Vietnam sebagai penyediaan cadangan pangan bagi negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, anak-anak, ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Kerjasama ini untuk menghilangkan kendala perdagangan di antara sesama anggota negara-negara ASEAN sehingga mampu meningkatkan daya saing produk-produk lokal dari masing-masing di pasar ASEAN. Selanjutnya, South Asian Games atau Asian Games. Nah, pertumbuhan ekonomi meningkat karena pembangunan fisik sarana dan prasarana yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Dengan adanya geliat ekonomi meningkatkan dengan dibangunnya hotel baru, terserapnya tenaga buruh dan meningkatnya sentra kerajinan rakyat, maka perekonomian yang berada di negara-negara berada yang bernaung di bawah ASEAN ini bisa berkolaborasi. Mengerti? Yang di sana mengerti apa yang sudah diceritakan Bu Guru tadi? Selanjutnya, bagaimana peran dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Indonesia memiliki peran sebagai penyedia cadangan pangan dalam keadaan darurat. Oke, kita berikan aplaus kepada Nizam. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, Ibu Guru mau meminta salah satu dari kalian untuk membaca teks tentang bacaan ASEAN. Apakah ada yang bersedia? Siapa? Azhar. Oke. Silakan Azhar. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lali, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cendera mata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung beragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Oke. Kita sudah mendengar bacaan yang dibaca oleh Azhar tadi. Kita berikan aplaus dulu untuk Azhar. Terima kasih. Azhar sudah membacakan bacaan tentang teks ASEAN kepada kita. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, mengapa hari itu merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Siapa namanya? Jose Hanubun. Silakan. Karena mereka ingin pergi ke pameran ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Kita berikan aplaus dulu. Jawab dulu. Karena mereka ingin mengetahui hal-hal yang berada di ASEAN.
Selanjutnya, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Apakah ada yang mau menjawab? Silakan Rayas. Banyak yang mereka lakukan dan lihat karena di anjungan khusus terdapat banyak peran-peran negara-negara ASEAN. Oke, kita berikan aplaus kepada Rayas. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo dan teman-temannya? Ada atau tidak? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Edo terkesan dengan makanan khas dari setiap negara. Contohnya singkong, santan dari Thailand dan lain-lain. Oke. Jadi anak-anak, Edo senang makan singkong santan dari Thailand. Padahal singkong santan itu juga ada di Indonesia ya. Tapi Thailand yang memiliki brand tersebut. Oke, selanjutnya. Apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Beni? Bisa? Siapa namanya? Saya Umar. Saya oke. Apa namanya? Ini terkesan dengan anjungan Brunei dengan wayang asiknya juga kampung air. Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Udin dan teman-temannya mendapatkan penghargaan. Udin dan teman-temannya mendapatkan pengalaman berharga. Terima kasih, kita berikan aplaus dulu. Ini orang yang tidak pernah bertanya, orang yang selalu diam, tapi sekarang mau bertanya. Terima kasih ya Alden. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, yang menurut kamu penting dari teks tersebut itu apa? Ada? Apa itu? Ternyata perempuan tidak jauh-jauh dengan koleksi. Dia mau membelikan semua cenderamata yang ada di negara-negara ASEAN untuk dijadikan koleksi. Nah, kalau sudah begitu berarti bacaan yang dibaca oleh Nona Azza tadi sudah mewakili kita dalam mengetahui banyak hal yang terdapat di antara negara-negara ASEAN. Berarti kau sudah tahu toh bahwa ASEAN ada ini itu. Begitu pula negara-negara yang Indonesia dan negara-negara yang lainnya. Sekarang Ibu Guru mau bertanya dulu. Dari materi yang diajarkan Ibu Guru ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Guru, apa itu saudara S Project? Saya baru mendengarnya. Oh, dia ini siapa namanya? Aira. Aira baru mengetahui apa itu Abu Soda As Project. Nah, ini merupakan karbon nitrogen ya. Ini merupakan bahan karbon nitrogen ya, nitrogen. Atau yang sering disebut begini. Kalau ditulis itu nanti kalau kita di kelas SMP ya, nanti dapat penjelasan yang lebih akurat. Ditulis seperti ini NaCO3. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk melebur bahan kaca, membuat sabun dan sebagainya. Nah, soda ini termasuk bahan kimia sesuai dengan standar dan petunjuknya. Kita berikan aplaus untuk siapa namanya? Aira. Oke. Sekarang kita akan melakukan kerja kelompok. Ibu Guru bagikan LKPD-nya. Silakan. Baca dulu petunjuk kerjanya. Baca dulu petunjuk kerjanya, baru bekerja. Baca dulu petunjuk kerjanya baik-baik ya. Ya, oke. Baca dulu petunjuk kerjanya, baru mulai melakukan peta pikirannya. Oke?
Silakan secepatnya. Waktu dimulai. Anak-anak sekalian, sebelum kita mau mempresentasikan pekerjaan kita, mari kita explain dulu. Bisa? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand, Myanmar dan Kamboja, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam. Oke, terima kasih. Aplaus dulu. Sudah berapa kelompok yang selesai? Oke, anak-anak sekalian, ternyata kelompok John Logie Blair sudah selesai. Mereka sudah siap untuk mempresentasikan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami John Logie Blair. Terima kasih untuk teman-teman dan ibu guru yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Pelopor dan pendiri AFTA. 2. Tuan rumah SEA Games. 3. Pelaku kegiatan ekspor, impor, dan pedagang bilateral. 4. Penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi. Sudah? Kita berikan aplaus dulu. Ada yang mau menambahkan pekerjaan mereka? Saya, Bu. Oke, silakan. Apa tuh kira-kira? Indonesia juga pernah menjadi penyelenggaraan SEA Games. Oke. Berarti Indonesia juga pernah menjadi penyelenggara ASEAN. Itu perlu ditambahkan di dalam kerja kelompoknya. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih telah memberi kesempatan untuk kelompok kami. Maaf jika ada yang salah atau belum sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak. Nah, anak-anak sekalian, dari hasil presentasi teman-teman tadi, apakah ada yang belum dipahami pada pembelajaran hari ini? Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Nah, kesimpulan hari ini ialah posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN, yaitu mendukung pembentukan integrasi ekonomi negara kawasan Asia Tenggara melalui MEA. Terus membuka pusat promosi ASEAN, menjalin kerjasama di perdagangan, perindustrian, dan sektor jasa, serta menjadi lumbung padi di ASEAN. Nah, karena kita sudah sampai di kesimpulannya,
Ibu guru akan melakukan refleksi. Di refleksi ini, apakah manfaat kalian mempelajari materi hari ini? Apa kendala yang dialami dalam membuat peta pikiran tersebut dan bagaimana perasaanmu saat mengikuti pembelajaran hari ini? Berikan alasannya. Ada yang bisa memberikan refleksi? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Guru dan teman-teman. Oke. Manfaat hari ini ialah kami bisa lebih tahu bahwa ekonomi penting dan memiliki aturan. Oke. Ada lagi? Kami mengerti dan puas dengan materi hari ini. Oke. Berarti kalian semua sudah tahu tentang apa yang hari ini kalian pelajari. Nah, untuk Ibu Guru mengecek pengetahuan kalian pada hari ini, mari kita lakukan proses. Simpan LKPD kalian. Lalu sekarang lakukan proses kalian. Oke, terima kasih bahwa proses hari ini sudah selesai. Sebelum berakhir pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru mau menginformasikan kepada kalian bahwa pembelajaran esok hari ialah tentang macam-macam magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita menyanyikan sebuah lagu daerah. Oke? Siap semuanya? Siap. Oke. Siap. Terima kasih anak-anak bahwa hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Namun sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Mari salah satu anak memimpin kita dalam doa. Siapa? Oke, silakan maju. Amin ya rabbal alamin.
untuk yang membawakan kita dalam doa pada hari ini. Ya